Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita chapter 1077 yang lalu, cerita dalam chapter 1078 nanti akan dimulai dengan memperlihatkan tempat di mana Luffy, Zoro, Rob Lucci, dan Kaku sedang berada. Seperti yang kita tahu, mereka sedang berhadapan dengan dua Seraphim. Pada chapter terbaru nanti, Luffy akan memasuki mode Gear 5 dan Rob Lucci akan memasuki mode Awakening juga. Mereka berdua akan bertarung dengan lebih bersungguh-sungguh karena para Seraphim telah terbukti sangat kuat dan merepotkan. S-Bear dan S-Hawk akan sangat terdesak dalam pertarungan tersebut. Sebab Luffy dan Rob Lucci yang memakai kekuatan Awakening bisa bertarung dengan lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, kelemahan dari para Seraphim pun telah diketahui berkat Zoro yang menyadari bahwa Seraphim mirip dengan King, dan Shaka mengungkapkan bahwa darah ras Lunaria memang merupakan salah satu komponen dalam penciptaan Seraphim. Mengetahui kelemahan mereka pasti akan berpengaruh besar dalam pertarungan tersebut. Seraphim memiliki tubuh dengan pertahanan yang sangat kuat, seperti ras Lunaria. Berbagai macam serangan tidak bisa melukai tubuh mereka. Namun, ketika api di punggung mereka sedang padam, maka pertahanan tubuh mereka melemah, sehingga itu adalah saat terbaik untuk melancarkan serangan kepada para Seraphim. Luffy, Zoro, Rob Lucci, dan Kaku akan bertarung dengan memperhatikan api di punggung para Seraphim. Ketika api padam, maka mereka akan melancarkan serangan-serangan kuat yang akan membuat S-Bear dan S-Hawk terluka kemudian kalah. Sementara itu, di tempat lain Sanji juga sedang bertarung melawan salah satu Seraphim, yaitu S-Shark. Sanji memiliki kecepatan pergerakan yang hebat, sehingga dia akan mampu mendaratkan banyak tendangan di tubuh S-Shark. S-Shark mungkin akan terlempar saat terkena tendangan-tendangan yang kuat, tapi S-Shark tidak akan terluka. Sebab Sanji belum tahu bahwa saat yang tepat untuk menyerang S-Shark adalah ketika api di punggungnya padam. Meski begitu, jika pertarungan mereka terus berlanjut, mungkin saja Sanji akan menyadari kelemahan dari Seraphim itu, sebab Sanji merupakan seorang petarung yang cerdas. Di tempat lain lagi, sejak beberapa waktu yang lalu, Jinbei telah terpisah dengan Stussy. Akan diketahui bahwa ternyata Stussy merupakan sosok misterius yang menembak kepala Shaka. Dengan kata lain, keberpihakan yang Stussy perlihatkan kepada Vegapunk hanya kepura-puraan saja. Kemungkinan besar dia adalah agen ganda atau dia memiliki tujuan tersendiri. Namun, dalam aksinya di laboratorium, Stussy tidak bergerak seorang diri. Dia bekerja sama dengan salah satu klon Vegapunk yang berkhianat. Sebab tak mungkin Stussy bisa beraksi seorang diri. Beberapa waktu lalu, Kuba Frontier Dome membuka dengan sendirinya ketika Stussy masih berada di luar laboratorium. Maka pasti ada orang lain yang melakukan itu. Kemudian, para Seraphim yang mengamuk sekarang ini tidak bisa dihentikan oleh Shaka. Itu artinya, para Seraphim telah diberi perintah oleh klon lain dari Vegapunk. Tak mungkin Stussy yang memberi perintah, karena jika Stussy yang melakukannya, harusnya Shaka bisa menghentikan para Seraphim. Sebab otoritas Shaka lebih tinggi dari Stussy. Dalam chapter terbaru nanti, mungkin baru Stussy yang akan diketahui sebagai musuh, sedangkan klon Vegapunk yang berkhianat, identitasnya masih menjadi rahasia. Kemudian diperlihatkan ruang otoritas di Kastil Pangea Marijois. Di dalam sana hanya ada 4 Gorosei saja, sebab yang satu lagi sedang dalam perjalanan menuju Pulau Egghead. 4 Gorosei itu membahas tentang beberapa hal penting berkaitan dengan keadaan sekarang ini. Pertama, mereka berbicara soal perjalanan Gorosei Saturnus ke Pulau Egghead. Menurut para Gorosei lain, kabar pergerakan Saturnus tidak boleh sampai diketahui oleh pihak pasukan revolusi. Sebab, jika pasukan revolusi tahu seorang Gorosei sedang berada di luar Marijois, maka Dragon kemungkinan besar akan bergerak untuk mengincar Gorosei itu. Pemerintah dunia harus selalu berhati-hati dengan pasukan revolusi, terlebih khusus dengan Dragon sebagai pemimpin dari kelompok tersebut.
Kedua, mereka membahas soal Kurohige yang telah memenangkan pertarungan melawan Lau. Seperti kebiasaan dari Eiichiro Oda, biasanya pertarungan yang tidak melibatkan bajak laut topi jerami tidak ditampilkan sampai akhir. Bahkan, banyak yang tidak ditampilkan sama sekali. Untuk pertarungan Kurohige melawan Lau, kita hanya bisa melihatnya sedikit saja dalam beberapa chapter yang lalu. Sedangkan kelanjutannya tidak diperlihatkan, hanya diberitahu saja lewat pembicaraan para Gorosei bahwa Kurohige sudah menang. Nasib Lau usai kalah belum diketahui, tapi kemungkinan besar dia akan dibawa ke Pulau Bihif. Setelah membahas tentang kemenangan Kurohige, mereka juga membahas tentang Garp yang sedang dalam perjalanan menuju Pulau Bihif. Para Gorosei tahu jika Garp bertarung melawan Kurohige, maka pertarungan mereka akan sangat besar. Menurut para Gorosei, siapapun yang memenangkan pertarungan tersebut, hasil dari pertarungan itu akan membawa dampak signifikan bagi dunia. Ketiga, mereka juga membahas soal pertarungan bajak laut Akagami melawan bajak laut Kid. Kabar tersebut sudah sampai di telinga para Gorosei. Pertempuran itu masih berjalan, belum ada yang menang dan kalah. Para Gorosei memprediksi bahwa hampir pasti Kid akan dikalahkan oleh Shanks karena Gorosei tahu kemampuan Shanks sangat hebat. Mustahil bagi Kid untuk bisa mengalahkan Shanks. Keempat, para Gorosei juga akan membahas soal Kuma yang masih berusaha memasuki Mary Joyce. Gorosei bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan dari Kuma. Jadi cukup banyak beragam hal-hal yang dibahas oleh para Gorosei. Dari pembicaraan mereka pun, kita menjadi tahu bahwa keadaan dunia berpotensi menjadi semakin kacau dari sebelumnya. Kembali ke Pulau Egghead, di lautan sekitar pulau tersebut banyak kapal angkatan laut yang telah berdatangan. Kizaru yang memimpin armada utama bersama dengan Gorosei Saturnus sudah tiba di sana. Namun, kapal-kapal angkatan laut mendapatkan serangan dari Crossguild. Alasan mengapa Crossguild menyerang karena mereka sangat memusuhi angkatan laut. Mereka pun mengambil kesempatan itu untuk melancarkan serangan kejutan kepada angkatan laut. Crossguild secara terang-terangan sangat menentang angkatan laut dan pemerintah dunia, bahkan mereka memberikan bounty besar kepada para personil angkatan laut. Jadi, jika ada kesempatan, mereka pasti akan melakukan penyerangan besar kepada angkatan laut dan pemerintah dunia. Kemudian, ada pula kapal-kapal dari armada besar bajak laut topi jerami. Mereka tidak ingin diam saja saat tahu bahwa Luffy akan berperang melawan angkatan laut. Dari arah lain, datang kapal pasukan revolusi. Kekhawatiran Gorosei menjadi nyata, sebab kabar pergerakan Gorosei Saturnus telah bocor keluar hingga didengar oleh Dragon. Seorang bawahan pun akan melaporkan keadaan kepada Kizaru. Mulai dari Crossguild yang menyerang, armada besar bajak laut topi jerami berdatangan, dan pasukan revolusi yang juga hadir di sana. Mendengar itu semua membuat Kizaru menghubungi Akainu. Kizaru meminta agar Akainu mengirim admiral lain ke Pulau Egghead untuk membantunya. Nah itu tadi prediksi chapter 1078 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.